Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Advanced Pharmaceutics. Pada topik diskusi kita kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan kemasan pada sediaan farmasi, karena kemasan ini tidak hanya secara konten, tetapi secara konteks juga menarik. Karena dengan kemasan, baik konten ataupun sediaan atau mutu dari sediaannya itu bisa diperbaiki, maupun dari konteks, yakni penampilan dari suatu sediaan itu bisa ditingkatkan. Kemasan ini merupakan hal yang paling penting sekali atau aspek dasar ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan farmasi, karena kemasan ini ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dari sediaan tersebut, baik stabilitas secara kimia, stabilitas secara fisika, ataupun stabilitas secara mikrobiologi. Dari beberapa aspek stabilitas tersebut, intinya nanti akan berpengaruh terhadap mutu dari suatu sediaan. Karena packaging ini mampu meningkatkan stabilitas suatu sediaan, yang mana nanti mampu menjaga agar bahan aktif di dalam sediaan tersebut tidak terdekomposisi. Artinya tugas packaging ini adalah menurunkan kinetika degradasi dari suatu obat. Sehingga pemilihan packaging yang tepat itu akan meningkatkan shelf life atau usia hidup dari suatu sediaan. Biasanya kita gunakan parameter waktu kadaluarsa sebagai waktu yang kita gunakan untuk menyatakan shelf life suatu sediaan. Jadi, ketika kita menguji suatu sediaan yang nantinya tertulis waktu kadaluarsa, itu adalah waktu di mana spesifikasi di dalam obat tersebut itu sudah tidak memenuhi kompendia, baik secara fisika, kimia, ataupun mikrobiologi. Jadi tidak hanya kadarnya saja, tapi baik bentuk fisik, kemudian aspek mikrobiologi juga dipertimbangkan. Sehingga kemasan ini tugasnya ya menjaga agar shelf life dari suatu sediaan itu bisa sepanjang mungkin. Semakin panjang shelf life-nya, maka ketika kita akan memproduksi suatu sediaan farmasi, tentunya sediaan tersebut memiliki kemungkinan yang lama untuk beredar di pasaran. Begitu juga ketika kita membeli obat, maka proteksi atau perlindungan terhadap waktu gunanya juga semakin meningkat. Coba kalau obat expired 1 bulan baru diproduksi, seminggu dipasarkan, sudah kadaluarsa. Oleh karena itu perlu suatu kemasan yang tepat agar apa? Agar selain eye-catching, suatu kemasan tersebut mampu meningkatkan stabilitas dari suatu obat. Ketika kita tingkatkan stabilitas dari suatu obat, yakni dengan teknik packaging ini, nanti waktu kadaluarsanya bisa mencapai waktu kadaluarsa maksimum dari suatu obat. Umumnya 5 tahun, itu adalah batasan maksimum ketika suatu obat itu diedarkan di pasaran. Karena ketika industri farmasi memproduksi suatu obat, maka industri farmasi itu akan melakukan studi yang namanya studi kinetika atau studi stabilitas dipercepat. Ada juga studi stabilitas real time atau long term. Jadi studi stabilitas ini nanti sebagai dasar yang digunakan untuk menentukan shelf life dari suatu sediaan. Yang mana uji stabilitas ini tidak hanya dari bahan aktif ataupun sediaan, tetapi sediaan plus packagingnya. Jadi packaging ini memiliki peran fundamental sekali terkait dengan stabilitas suatu sediaan. Oleh karena itu, salah satu aktivitas dispensing yakni ketika kita membuka suatu sediaan obat kita keluarkan dari kemasan primernya, itu sudah termasuk dispensing.
dan itu tidak terikat pada waktu kadaluarsa, tapi mengikuti BUD dari proses peracikan. Kemudian, suatu sediaan itu kita sebut dengan final product atau produk jadi kalau suatu produk itu atau sediaan tersebut disertai dengan kemasan primer. Jadi itu kita sebut dengan sediaan jadi atau bentuk sediaan obat. Akan tetapi kalau hanya sediaan tablet tanpa kemasan, maka itu kita sebut dengan bulk product atau produk ruahan. Jadi ketika kita memproduksi suatu obat, ada yang namanya bahan awal, ada yang namanya intermediate product, ada yang namanya bulk product, ada yang namanya final product. Final product ini adalah sediaan dengan kemasannya, itu kita sebut dengan final product. Kalau bulk product itu adalah produk yang mana dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk menjadi produk jadi, yaitu pada proses packaging. Kemudian intermediate product itu adalah raw material yang diberikan sentuhan proses sehingga dia menghasilkan suatu produk. Itu disebut dengan intermediate product. Oleh karena itu, kemasan ini penting sekali untuk mengubah dari raw material menjadi produk jadi. Akan tetapi ketika kita memilih suatu kemasan, maka kemasan tersebut tidak boleh berinteraksi baik secara fisika atau secara kimia dengan formulasi atau sediaan yang diisikan di dalam suatu kemasan. Karena ketika ada interaksi antara sediaan obat, baik bahan aktif, bahan tambahan, ataupun komponen yang ada di dalam formula tersebut dengan kemasan, itu mampu mengubah keamanan, identitas, kekuatan, kualitas, ataupun kemurnian, sehingga sediaan tersebut tidak memenuhi atau gagal untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Itu pentingnya suatu packaging. Jadi packaging ini walaupun sederhana, tetapi di industri farmasi ada bagian khusus di R&D, yakni packaging development. Karena salah satu alternatif kita dalam meningkatkan stabilitas sediaan yakni dengan packaging development. Kemudian ada beberapa karakteristik dari kemasan yang ideal. Yang pertama jelas bahwa kemasan itu harus mampu melindungi dari lingkungan. Yakni adanya perubahan iklim, adanya cuaca, kemudian adanya debu, itu harus terlindungi karena memang suatu packaging itu tugas utamanya yakni melindungi pertama dari lingkungan dulu. Yang kedua dari kerusakan fisik, misalkan terbentur, jatuh, atau ditumpuk. Intinya sediaan tersebut mampu dijaga mutunya secara fisika. Sehingga tidak mengubah bentuk luaran dari suatu sediaan. Kemudian suatu kemasan yang baik atau kemasan yang ideal itu tidak mampu untuk menambah atau mengeluarkan komponen formula di dalam suatu sediaan. Jadi ketika kita isikan suatu sediaan di dalam suatu kemasan primer, maka tidak boleh bahannya itu nambah. Misal kita isi 60 mili, tiba-tiba besok jadi 70 mili. Atau sebaliknya, kita isi 60 mili, besok tiba-tiba jadi 55 mili. Itu tidak boleh. Karena syarat kemasan itu tidak boleh permeable. Baik dari komponen yang ada di dalam formula ataupun dari formula tersebut untuk keluar. Kemudian secara estetik, itu kemasan ini menarik. Karena kemasan ini selain melindungi stabilitas, tujuan utama dari packaging ini adalah meningkatkan pharmaceutical elegance. Pharmaceutical elegance di sini adalah suatu daya tarik terhadap produk tersebut sehingga baik secara terapeutik ataupun baik secara persuasif dia akan membeli produk tersebut. Jadi misalkan ada produk yang sama, gara-gara kemasan kita ini lebih persuasif dan lebih menarik, maka orang tersebut akan membeli produk kita.
Itu yang kita sebut dengan pharmaceutical elegance. Kemudian, suatu packaging itu harus bersifat nyaman dan mudah digunakan. Jangan sampai nanti susah dibuka, atau packagingnya itu nanti terlalu ribet ketika sudah ditutup, atau nanti packagingnya itu tidak mampu disimpan dengan, atau packagingnya itu terlalu bulky sehingga dia tidak mudah disimpan, walaupun isinya sedikit tapi bentuknya yang sangat besar sekali. Itu tidak nyaman dan tidak mudah digunakan. Kemudian beberapa packaging itu harus memenuhi karakteristik yakni cost friendly. Artinya packaging yang kita buat itu mampu memberikan rasio antara benefit to price ratio. Jadi performance to price-nya itu benar-benar relatif tinggi. Artinya dia kita sebut dengan cost friendly. Walaupun harganya mahal, tapi kalau performance-nya itu lebih besar, jauh dibandingkan dengan harganya, maka itu kita sebut dengan cost friendly. Jadi cost friendly itu tidak hanya yang murah, tetapi harus kita pertimbangkan antara performance to price ratio. Ketika harganya itu dengan performanya itu tidak berbeda jauh dengan produk yang lain, maka itu kita sebut dengan barang yang mahal. Akan tetapi ketika performance-nya itu jauh lebih bagus dibanding produk lain, itu kita sebut dengan dia barang itu sebagai barang murah. Jadi tolok ukur suatu barang itu murah atau mahal ketika di farmaseutis itu adalah performance-nya. Jangan sampai kita nanti membeli suatu packaging yang murah tetapi resikonya tinggi. Itu akan memberikan suatu pengeluaran lebih sehingga akan meningkatkan biaya. Oleh karena itu, ketika kita memilih karakteristik ideal packaging, itu ya sebaiknya cost friendly. Artinya, dia punya titik sweet spot yang mana ketika harganya ini semakin naik, performanya itu malah nanti tidak semakin naik. Jadi kita ambil harga yang paling tinggi dengan performance yang paling optimum. Itu adalah karakteristik yang baik ketika kita memilih suatu wadah. Jadi salah satu ketentuan atau karakteristik ideal ketika kita memilih suatu kemasan yakni inert. Inert di sini tidak ada interaksi baik dengan bahan aktif yang ada di dalam sediaan ataupun bahan aktif dengan sediaan ataupun bahan aktif dengan kemasan tersebut, karena ini merupakan kunci dasar ketika kita memilih karakteristik dari packaging ini. Kemudian selanjutnya yakni ketika kita memilih suatu packaging itu harapannya packaging itu degradable. Artinya packaging itu mampu didegradasi atau biodegradable, yang mana nanti packaging ini nanti ketika dia tidak dimanfaatkan ini mampu terdegradasi. Jangan sampai seperti beberapa sampah-sampah yang dibuang dalam bentuk plastik itu dia susah terdekomposisi. Harapannya sampah produk farmaseutik yang berupa packaging ini yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan akhirnya dibuang itu bersifat degradable atau eco-friendly. Jadi terkait dengan packaging ini itu adalah beberapa persyaratan ideal. Idealnya ya seperti itu, akan tetapi karena berbagai kondisi maka perlu disesuaikan. Harus dipertimbangkan faktor resiko dan manfaat ketika kita mengkaji dari suatu packaging ini. Sediaan farmasi memiliki berbagai macam wadah, yang mana wadah tadi ditujukan untuk meningkatkan stabilitas ataupun memperbaiki pharmaceutical elegance dari suatu produk. Beberapa kemasan tersebut antara lain seperti ampul, ada bag, ada blister, ada botol, ada cartridge, ada silinder gas, ada jarum injeksi, ada single dose container, ada strip, ada tube, ada vial. Ada berbagai macam kemasan, yang mana kemasan ini akan kita pilih ketika kita akan merancang ataupun mendesain suatu produk farmasi. Tentunya, berbeda produk, berbeda tujuan akan memberikan pilihan kemasan yang berbeda-beda. Misalkan seperti ampul. Ampul itu
adalah kemasan yang biasanya digunakan untuk small volume parenteral yang digunakan sebagai sediaan injeksi. Ampul ini biasanya diisikan suatu larutan. Nanti setelah larutannya itu terisi, kemudian ujung ampulnya itu awalnya sebelum diisikan itu terbuka. Kemudian nanti ketika proses pengisian dilanjutkan dengan proses sealing. Ampul itu disil dengan cara dibakar ujungnya sehingga kacanya itu akan meleleh dan menyatu, nanti diputar dan dia akan tertutup dengan sendirinya. Itu ampul. Ketika akan digunakan, ampul ini akan dipatahkan lehernya. Jadi setelah dipatahkan lehernya, ampul ini sudah terbuka. Bentuknya ampul ini nanti wadahnya dari kaca, kemudian nanti ada lehernya, kemudian ada bagian kepalanya. Ketika akan digunakan, lehernya ini dipatahkan menggunakan tangan, kemudian nanti diambil menggunakan siring. Dan diberikan biasanya dalam bentuk injeksi. Jarang sekali serbuk rekonstitusi dimasukkan ke dalam ampul, karena proses rekonstitusi yang tidak memungkinkan. Biasanya dikemas dalam wadah vial. Kemudian ada bag. Bag ini bahannya itu bukan kaca, biasanya plastik. Plastiknya ini nanti isinya biasanya itu large volume parenteral, seperti infus, masukkan dalam infus bag. Intinya, sediaan yang masuk di dalam bag itu biasanya volumenya relatif besar. Itu yang kita sebut dengan bag. Kemudian ada blister. Blister ini biasanya digunakan untuk mengemas sediaan padat, baik itu tablet, kapsul, ataupun pil, ataupun sediaan lainnya. Granul juga bisa kita kemas dalam blister. Blister ini adalah kombinasi dari material plastik dan aluminium foil. Plastiknya sudah ada template-nya, kemudian ada aluminium foilnya sebagai penutup nantinya. Kemudian ada botol. Botol biasanya digunakan untuk sediaan cair ya, baik sediaan sirup, suspensi, eliksir, emulsi, ataupun sediaan yang lainnya. Dia wadahnya bisa kaca, bisa berupa bahan plastik. Kemudian ada cartridge. Cartridge ini adalah sediaan farmasi, wadah, dan sediaannya itu gabung jadi satu. Jadi biasanya berbentuk siring, tapi siringnya ini di dalamnya sudah ada sediaannya, jadi tinggal digunakan. Seperti contohnya kayak insulin pen, itu cartridge, semacam kayak ada siring, kemudian ada sediaan di dalamnya. Kemudian ada glass cylinder, yang mana glass cylinder ini biasanya digunakan untuk wadah yang bertekanan, untuk sediaan tipe aerosol. Aerosol ini biasanya menggunakan kemasan glass cylinder dengan wadah bertekanan. Kemudian ada injection needle, ini adalah jarum, tapi jarumnya itu ada obatnya, jadi tinggal disuntikkan, nanti obatnya langsung masuk. Biasanya injection needle ini bisa berupa microneedle, artinya nanti microneedle itu jarum yang berbentuk mikro, obatnya itu tertanam pada jarum tersebut, kemudian nanti dilepaskan, jarumnya akan masuk ke dalam, gitu bisa, karena jarumnya degradable. Kemudian ada single dose container. Single dose container itu adalah sediaan yang dikemas dalam satu wadah tersendiri dengan sekali penggunaan. Misalkan tetes mata yang single dose, yang satu, yang kecil-kecil, biasanya dalam satu pack isinya kecil-kecil, itu single dose. Bisa juga sirup dibikin single dose juga ada. Jadi tinggal sekali minum sudah, nanti wadahnya dibuang. Biasanya terkait dengan stabilitas, sediaan sisanya relatif stabil karena ketika sudah dibuka langsung digunakan. Itu single dose container. Kemudian ada strap. Strap ini digunakan untuk sediaan padat juga. Jadi hampir sama dengan blister, tapi untuk strap ini materialnya adalah aluminium foil. Ada 2 aluminium foil, kemudian direkatkan dengan pemanasan, kemudian nanti dia akan tertutup atau tersil secara rapat. Biasanya gunakan sediaan padat ya, tablet, kapsul, pil, ataupun sediaan lainnya yang berbentuk padat biasanya. Tapi yang paling banyak ya kapsul sama tablet, pil sudah relatif lebih jarang. Kemudian ada tube. Tube ini biasanya digunakan untuk sediaan semi-solida. Materialnya bisa berasal dari plastik, bisa berasal dari logam. Jadi harus kita perhatikan, material yang kita pilih itu tidak hanya bentuk kemasannya,
Jadi harus kita perhatikan ketika kita memilih kemasan itu tidak hanya dari bentuk kemasannya saja, tapi material penyusunnya itu harus benar-benar kompatibel dengan formula yang akan diisikan ke dalam wadah tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah file. File ini biasanya untuk sediaan small volume parenteral injeksi, serbuk rekonstitusi juga bisa, dan beberapa sediaan injeksi lainnya. Wadahnya ini adalah wadah kaca, kayak berbentuk botol kaca kecil, kemudian ada tutupnya karet, kemudian nanti disil menggunakan klem aluminium foil. Ketika ngambilnya nanti dari tutupnya yang ditusuk, itu wadahnya file. Dari berbagai macam kemasan ini nanti akan kita pilih satu kemasan sesuai dengan sediaan kita. Apakah sediaan kita steril atau sediaan non-steril, atau sediaan kita itu nanti berupa sediaan padat, sediaan cair, ataupun sediaan semi padat. Pemilihan kemasan yang tepat ini ditentukan dari beberapa aspek. Yang pertama, jelas tipe sediaannya. Sediaan kita tadi sediaan steril, sediaan non-steril, kemudian sediaan kita itu sediaan padat, sediaan cair, atau sediaan semi-solida. Dari berbagai macam bentuk sediaan tersebut itu akan menentukan kemasan apa yang akan kita pilih. Kemudian yang menentukan adalah rute pemberian. Apakah itu diberikan secara oral atau diberikan secara injeksi juga akan mempengaruhi tipe kemasan. Karena kemasan yang kita pilih nanti akan berpengaruh terhadap prosesnya juga. Jangan sampai wadah kita itu nanti bahannya plastik yang tidak tahan panas kita sterilisasi. Nanti bisa bocor. Jadi kemasan yang akan kita gunakan itu ditentukan dari berbagai macam aspek. Kemudian tipe dari kemasannya itu juga menentukan. Maksudnya tipe di sini selain dari bentuk kemasan, itu nanti juga ditentukan dari materialnya. Material dari kemasan tersebut. Apakah material ini bisa dibuat dari bahan plastik, logam, atau kaca? Jadi, pada sediaan farmasi, itu tipe dari kemasan menentukan sekali kemasan apa yang akan kita pilih untuk sediaan yang akan kita packaging. Kemudian, metode marketingnya. Nah, metode marketingnya ini berpengaruh juga terhadap kemasan yang akan kita pilih. Karena kemasan tersebut, selain untuk meningkatkan stabilitas, dia ditujukan untuk meningkatkan pharmaceutical elegance. Pharmaceutical elegance ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan performa dari pemasaran suatu produk tersebut. Jangan sampai sediaan itu mutunya bagus, sudah terjamin, efikasi safety-nya bagus, tapi kemasannya tidak menarik. Sehingga tidak ada yang mau beli, ya sama saja. Oleh karena itu, ketika kita mendesain suatu kemasan, ini kemasan yang kita bahas, kemasan primer ya. Kemasan primer pun juga kadang menentukan, apalagi kemasan sekunder. Sehingga sekarang banyak dikembangkan di packaging development, baik itu kemasan primer ataupun kemasan sekunder. Yang mana kemasan sekunder ini biasanya melibatkan orang seni sains. Yang mana orang seni nanti ditujukan untuk mendesain atau merancang suatu wadah dari sediaan farmasi. Itu membutuhkan keahlian khusus. Karena apa? Karena kemasan itu setidaknya harus bisa menggambarkan produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Itu di kemasan sekunder. Akan tetapi pemilihan tipe kemasan ini ditujukan adalah kemasan primer. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang mana wadahnya ini kontak secara langsung dengan sediaan, itu kita sebut dengan primary packaging. Kemudian selain dari metode marketing, dia dipasarkan dalam bentuk sediaan terbagi atau dalam bentuk sediaan tunggal, itu nanti akan menentukan ya. Selain itu juga ada teknik dispensingnya. Apakah sediaan ini akan didispensing lagi? Jadi harus kita pertimbangkan juga. Jangan sampai serbuk rekonstitusi itu dimasukkan di dalam ampul. Karena tidak mungkin bisa direkonstitusi. Yaitu adalah teknik dispensing. Jadi harus kita sesuaikan teknik dispensing ini dengan kemasan apa yang akan kita pilih.
Karena kemasan ini nanti akan menentukan stabilitas ataupun kemudahan di dalam proses dispensingnya. Sehingga harus kita pikirkan terkait kalau sediaan ini didispensing, kira-kira dispensingnya bagaimana. Jadi dengan pemilihan kemasan yang tepat ini, dari aspek tipe dari sediaan, rute pemberian, dia pemberian kalau melalui injeksi berarti steril, kalau tidak injeksi tidak steril, kemudian tipe dari kemasan, selain itu materialnya juga, selain tipenya materialnya dari kemasannya, kemudian metode marketingnya, kemudian dari teknik dispensingnya, menentukan bagaimana kita untuk memilih kemasan yang tepat untuk sediaan yang akan kita gunakan. Dalam sediaan farmasi, suatu kemasan itu kita sebut dengan container closure system. Container closure system ini merupakan suatu sistem yang mana sistemnya ini terdiri dari primary packaging ditambah dengan secondary packaging. Primary packaging sendiri itu merupakan suatu kemasan yang mana kemasannya ini kontak secara langsung dengan sediaan itu kita sebut dengan primary packaging. Sedangkan secondary packaging itu adalah kemasan yang diaplikasikan ketika sediaan tersebut telah dikemas secara primer. Selanjutnya untuk tertiary packaging itu adalah suatu kemasan yang diaplikasikan pada sediaan yang telah dikemas sekunder. Baik primary packaging and secondary packaging ini kita sebut dengan container closure system. Pada container closure system itu sebenarnya terdiri dari kemasan primer ya utamanya ditunjang oleh kemasan sekunder. Untuk kemasan primernya sendiri itu ada kontainernya. Kontainernya ini adalah vial, ampul, botol, siring, dan beberapa tipe packaging yang sudah disampaikan. Untuk klosurnya, yakni penutupnya. Kalau misalkan kita menggunakan vial, itu ada stoppernya. Kalau kita menggunakan botol, ada screw cap-nya. Kalau kita menggunakan vial, itu juga ada rubbernya juga. Kemudian, beberapa tutup yang memang diaplikasikan untuk suatu kontainer. Itu kita sebut dengan closure. Artinya, container closure system ini adalah suatu sistem packaging yang terintegrasi ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dari produk terlebih dahulu. Kemudian, pada container closure system itu ada yang disebut dengan critical secondary container. Artinya, kemasan sekunder ini memberikan proteksi yang lebih terhadap kemasan primer. Sehingga, sebenarnya yang kita aplikasikan itu adalah kemasan sekunder. Akan tetapi ini memberikan proteksi sama halnya dengan kemasan primer. Padahal kemasan sekunder ini tidak kontak secara langsung dengan sediaan. Contoh sederhana, misalkan suatu sediaan yang mana bahan aktifnya ini gampang rusak melalui jalur fotolisis. Oleh karena itu, untuk mencegahnya ya harus disimpan di dalam wadah amber glass. Akan tetapi, agar meningkatkan proteksi dari packaging primernya, maka dikemas dengan kemasan sekunder. Bisa kita kemas dalam sistem kardus. Oleh karena itu, pada primary packaging and secondary packaging ini sebenarnya kinerjanya saling menunjang. Dan kinerja dari primary packaging itu untuk meningkatkan stabilitas dan sebagai wadah utama dari sediaan. Sedangkan secondary packaging itu bisa berfungsi sebagai critical packagingnya atau critical secondary packagingnya, yakni meningkatkan stabilitas dari sediaan. Akan tetapi, bisa juga secondary packaging ini berfungsi agar meningkatkan pharmaceutical elegance atau nanti ketertarikan suatu produk. Misalkan, kita punya suatu sirup paracetamol. Sirup paracetamol itu nanti dikemas di primary packaging dalam bentuk botol, dimasukkan ke secondary packagingnya dalam bentuk kardus.
Selain di botol itu nanti ada leafletnya, yang di kardus itu adalah hal yang pertama akan dilihat oleh pasien ketika akan membeli obat. Sehingga kesan pertama tersebut akan muncul ketika melihat kemasan sekundernya. Oleh karena itu, secondary packaging ini sangat signifikan sekali perannya terhadap peningkatan pharmaceutical elegance dibandingkan primary packaging, walaupun primary packaging sendiri juga ada. Kemudian ada yang kita sebut dengan packaging tersier. Packaging tersier ini biasanya bertujuan untuk melindungi sediaan ketika proses penyimpanan dan proses transportasi, sehingga akan memudahkan ketika kita proses pengangkutan ataupun proses transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya, suatu kemasan itu adalah sistem yang terintegrasi, baik primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging itu terintegrasi yang ditujukan dengan tujuan utama adalah menjaga mutu dari suatu sediaan farmasi. Kemudian di dalam container closure system itu terdapat dua istilah yang sering dipertukarkan, yakni tight container and well-closed container. Kalau tight container itu adalah wadah yang tertutup kedap, sedangkan well-closed container itu adalah wadah yang tertutup rapat. Dua istilah ini sering sekali dipertukarkan, dan istilah ini sering digunakan di kompendia untuk menyatakan bagaimana kita menyimpan suatu sediaan farmasi. Jadi mengacu pada tight container atau well-closed container. Kemudian ketika kita mempunyai suatu sediaan, yang mana sediaan ini nanti disimpan di dalam suatu ruang ya, tentunya kita membutuhkan kemasan dalam menjaga stabilitas dari sediaan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita menyimpan dan kita lihat pada kemasan tersebut, itu pasti tertulis kondisi penyimpanan yang tepat. Oleh karena itu, kita perlu memahami kondisi penyimpanan tersebut terkait dengan aspek stabilitas. Karena pada aspek stabilitas itu sangat ditentukan sekali bagaimana cara kita menyimpan suatu sediaan obat. Tentunya dipengaruhi oleh suhu. Yang mana kita ketahui, yang kita sebut dengan suhu beku itu biasanya suhunya antara minus 25 sampai minus 10 derajat Celcius. Untuk suhu refrigerator atau kulkas biasanya 2 sampai 8 derajat Celcius. Untuk suhu dingin itu kurang dari 8 derajat Celcius. Untuk suhu yang sejuk itu antara 8 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian suhu ruang atau ambient condition itu biasanya pada suhu antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Akan tetapi ini biasanya mengacu pada kondisi ruangnya. Biasanya ini disebut juga dengan control room temperature, yakni pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian suhu hangat itu 30 sampai 40 derajat Celcius, panas yang berlebih lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian ketika kita menyimpan suatu sediaan itu simpan di tempat yang kering. Artinya tempat yang kering itu bukan tempat yang tidak mengandung air, bukan, tapi tempat kering itu adalah kelembapan relatif, itu biasanya digunakan untuk menyatakan kelembapan yang diukur dengan alat hygrometer, yakni kita sebut dengan kondisi kering itu kalau RH-nya kurang dari 40% pada suhu 20 derajat Celcius. Itu kita sebut dengan tempat kering. Jadi yang kita pahami, tempat kering itu bukan tempat yang jauh dari air, tidak. Tapi tempat yang memang kondisinya RH-nya itu terkendali atau terkontrol. Itu kita sebut dengan tempat kering. Karena ketika tempat itu tidak ada airnya, tapi RH-nya tinggi, ya sama saja. RH itu adalah nanti bisa mempengaruhi air adsorpsi ataupun air absorpsi pada sediaan yang bisa terpermeasi masuk ke dalam wadah. Jadi harus kita pahami terkait dengan beberapa tempat atau suhu ketika kita menyimpan suatu sediaan farmasi. Kemudian ketika mendiskusikan terkait dengan stabilitas dan packaging, tentunya ketika menguji stabilitas suatu sediaan itu kita uji
bahan aktif dengan kemasan primer beserta pengemas sekundernya. Tapi minimal kita kemas dengan kemasan primer. Ketika kita menguji suatu sediaan farmasi, itu ada pengujian yang namanya pengujian stabilitas dipercepat. Pengujian stabilitas dipercepat ini biasanya mengacu pada zona dari tempat di mana akan dilakukan uji stabilitas dipercepat. Kalau Indonesia sendiri itu masuk kategori zona 4B. Artinya, di Indonesia itu daerahnya itu panas dan lembab. Panas itu dengan suhu 30 plus minus 2 derajat Celcius, dan lembab itu dengan RH lebih dari 65 derajat Celcius. Itu kita sebut dengan tempat yang lembab. Oleh karena itu, kita ketika menguji suatu sediaan farmasi ya diuji pada kondisi daerah lembab. Artinya, agar nanti ketika pengujian sediaan farmasi itu mampu menggambarkan kondisi penyimpanan real ketika sediaan farmasi itu diedarkan, utamanya di daerah Indonesia. Jadi, itu ya terkait dengan pengujian ya. Kemudian ada yang disebut dengan accelerated condition, jadi kondisi dipercepat. Accelerated ambient atau kondisi ruang yang dipercepat itu diuji pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 2, kemudian dengan RH 75 plus minus 5%. Kalau accelerated refrigerated itu, kalau accelerated refrigerated itu biasanya disimpan pada suhu 25 plus minus 2 derajat Celcius dengan RH 60 plus minus 5%. Artinya ketika kita melakukan pengujian dipercepat, itu memang suhunya di atas suhu penyimpanan di ruang. Sedangkan kalau kita simpan di suhu dingin, itu nanti disimpan di suhu 25 plus minus 2 derajat Celcius dengan RH menyesuaikan. Biasanya RH itu memiliki hubungan yang secara tidak langsung linier dengan suhu. Jadi ketika suhunya itu tinggi atau panas, RH-nya akan meningkat. Ketika suhunya itu dingin, maka RH-nya akan turun. Jadi nanti ketika kita melakukan uji stabilitas, sediaan farmasi yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan primer dan kemasan sekunder, tentunya nanti kita bisa estimasi waktu kadaluarsa dari suatu obat dengan pengujian ini. Sehingga kita dapat tahu shelf life dari suatu sediaan farmasi, yang mana salah satu tujuan dari kemasan tersebut itu mampu meningkatkan stabilitas dari sediaan farmasi sehingga meningkatkan shelf life dari suatu sediaan tersebut. Kemudian kembali ke kemasan ya. Jadi kemasan salah satu bahan utama itu adalah dari kaca. Biasanya pengemas dalam bentuk kaca ini untuk sediaan sediaan cair, sediaan semisolida, tapi relatif jarang, apalagi sediaan padat itu jarang. Sekali dikemas dalam bentuk kaca, yang paling banyak adalah sediaan cair, baik yang steril ataupun non-steril. Jadi bahan kaca ini memang sangat cocok sekali untuk sediaan cair tentunya, karena memang sediaan cair membutuhkan wadah khusus ketika digunakan, berbeda dengan sediaan padat yang lebih fleksibel terkait dengan kemasannya. Kemudian packaging glass atau packaging berbahan material kaca itu biasanya digunakan untuk mengemas sediaan, yakni baik sediaan steril ataupun non-steril, utamanya adalah sediaan cair. Berdasarkan karakteristik ketahanan terhadap proses hidrolisis, gelas ini dibagi menjadi beberapa macam tipe. Yang pertama yakni tipe 1 kita sebut dengan borosilikat gelas. Yang mana borosilikat gelas ini mengandung lebih kurang 80% silikon dioksida dan 10% boron trioksida dan beberapa komponen lainnya seperti di aluminium trioksida dan di sodium oksida. Gelas tipe 1 ini merupakan gelas yang bersifat inert, artinya dia tidak akan berinteraksi
dengan komponen yang ada di dalam formula, kemudian dia memiliki koefisien pengembangan atau thermal expansion-nya yang relatif rendah. Sehingga dia tidak akan pecah ketika dipanaskan dengan suhu yang relatif perbedaannya relatif tinggi. Biasanya ini digunakan untuk membuat wadah sediaan ampul ataupun vial yang digunakan untuk sediaan parentral ataupun sediaan steril. Borosilikat gelas ini biasanya digunakan untuk mengemas sediaan dengan karakteristik asam ataupun sediaan parentral yang relatif netral. Selain itu, borosilikat gelas ini menunjukkan stabilitas data yang relatif lebih bagus dibanding kemasan dengan karakteristik gelas tipe 2 ataupun tipe 3. Gelas tipe 1 ini memiliki ketahanan terhadap proses hidrolisis yang sangat tinggi, sehingga komponennya ini relatif aman terhadap proses leaching ataupun proses interaksi ketika dipanaskan pada proses sterilisasi, utamanya pada sediaan steril. Selanjutnya, ini adalah wadah gelas tipe 2. Gelas tipe 2 ini biasanya disebut dengan D-alkalis dari soda lem gelas, yang mana ini mengandung komponen yang relatif lebih tinggi, yaitu Na2O dan CaO, dibandingkan soda lem gelas tentunya. Tipe 2 ini lebih tahan terhadap proses leaching dibanding tipe 3 karena permukaannya sudah dimodifikasi, yakni dimodifikasi dengan gas sulfur, yang mana pada modifikasi dengan teknik sulfuring atau sulfating ini akan mengubah oksidan-oksidan pada permukaan itu menjadi garam yang larut, kemudian nanti akan hilang dengan proses pencucian. Sehingga modifikasi pada permukaan ini sangat bagus sekali ketika wadah ini kita gunakan untuk mengemas sediaan farmasi yang nantinya ada interferensi panas. Keuntungan lain dari tipe 2 ini memiliki melting point yang lebih rendah dibanding tipe 1. Artinya, dia itu lebih mudah dibuat dibanding tipe 1, akan tetapi memiliki koefisien thermal expansion yang lebih tinggi dibanding tipe 1. Akan tapi ini lebih aman ya, biasanya digunakan pada komponen atau pada wadah yang digunakan untuk sediaan yang relatif agak asam. Jadi masih relatif lebih aman. Apalagi kalau gelas tipe 1 tadi itu adalah gelas yang bisa kita gunakan untuk penggunaan apapun, tetapi dari segi harga dia lebih mahal. Karena untuk pembuatannya titik lelehnya itu lebih tinggi dibandingkan tipe 2 ini. Selanjutnya yakni tipe 3 atau kita sebut dengan soda lem gelas. Soda lem gelas ini mengandung komponen yakni natrium dan oksida yang sama pada tipe 2, tetapi memiliki komponen oksida atau oksida yang gampang mengalami proses leaching ke dalam suatu sediaannya. Karena reaktivitasnya ini, maka gelas tipe 3 ini digunakan untuk mengemas suatu sediaan yang berbasis anhidrous liquid atau biasanya kita sebut dengan dry powder atau dalam bentuk sediaan serbuk. Biasanya soda lem gelas ini tidak digunakan untuk penggunaan parentral kecuali kalau memang ada data yang menunjukkan bahwa ini aman untuk digunakan sediaan parentral. Soda lem gelas ini memiliki karakteristik ketahanan terhadap hidrolitik yang menengah, artinya dia tidak cocok sebenarnya untuk mengemas sediaan berbasis aqueous, sehingga dia cocok digunakan untuk non-aqueous preparation, utamanya untuk parentral preparation atau sediaan parentral. Biasanya serbuk untuk injeksi begitu. Sebenarnya ada tipe 4. Untuk tipe 3 dan tipe 4 ini biasanya digunakan untuk general purposes. Jadi untuk tujuan penggunaan umum itu menggunakan tipe 3 dan tipe 4.
Yang untuk sediaan parental itu adalah tipe 1 atau beberapa tipe 2 itu bisa kita gunakan dengan kondisi yang terbatas. Kemudian selanjutnya ada plastic based container, yakni wadah yang berbasis bahan dari plastik. Biasanya kalau kita punya sediaan dengan wadah plastik, umumnya sediaannya lebih ringan, lebih resisten terhadap gangguan mekanik, dan bisa dimodifikasi tergantung dari dasar materialnya. Biasanya plastik itu tersusun atas campuran dari polimer homolog yang memiliki berbagai macam atau memiliki rentang bobot molekul yang sangat lebar. Di dalam sediaan farmasi, packaging itu ada 4 bahan utama untuk polimer plastiknya. Ada LDPE, Low Density Polyethylene, ada HDPE, High Density Polyethylene, ada polipropilen, dan ada wadah yang berbasis pada polyethylene terephthalate. Ketika kita menggunakan material berbahan plastik itu berbeda-beda juga bahannya, tergantung dari tujuan penggunaannya. Kita gunakan bahan ini untuk pengemas atau packaging sediaan berbasis apa? Cairkah? Semi-solidakah? Atau nanti cairnya itu steril atau non-steril, itu menyesuaikan wadah yang akan digunakan. Yang pertama yakni low density polyethylene atau disebut dengan LDPE. Biasanya LDPE ini soft and flexible, jadi dia lunak dan sangat fleksibel. Warnanya itu transparan sampai transkulen. Transkulen itu hampir kayak transparan, tapi tidak sejernih transparan. Kalau transparan itu seperti kaca ya, tapi kalau transkulen itu agak bluish sedikit. Itu transkulen. Kemudian ini sangat tahan terhadap goncangan ya, atau impact atau pukulan. Dia kalau dipukul-pukul itu tetap saja bentuknya seperti itu begitu. Dia memiliki karakteristik low melting point, artinya dia sangat mudah sekali disil, jadi ditutup dengan panas. Jadi ketika nanti ditutup dengan panas, dia akan gampang sekali untuk proses sealingnya. Kemudian dia bersifat barrier to moisture, berarti dia bersifat impermeable. Uap air itu tidak bisa masuk menembus di kemasannya masuk ke sediaan. Kemudian dia mudah sekali untuk disil. Karena apa? Karena memiliki karakteristik low melting point. Kemudian selanjutnya yakni ada HDP, High Density Polyethylene. Ini sangat tahan sekali baik dari mekanik ataupun dari beberapa interferensi lainnya. Kemudian ini memiliki permeabilitas yang sangat rendah sehingga dia ini ya impermeable, susah ditembus. Kemudian strukturnya ini lebih rigid dibanding low density. Biasanya yang high density itu bobot molekulnya lebih panjang dibanding yang low density. Kemudian dia kurang permeable terhadap gas. Jadi gas ini memang tidak bisa menembus. Kemudian dia resisten terhadap air, chemical atau bahan-bahan kimia dan pelarut, akan tetapi dia akan pecah strukturnya itu yang rigid tadi, yang awalnya fleksibel bisa jadi lebih kaku, kemudian dia gampang cracking ketika ada surfaktan, bahan dari HDPE. Kemudian polipropilen, ini sama dengan HDPE untuk karakteristik utamanya, akan tetapi polipropilen ini merupakan suatu bahan plastik yang memiliki densitas yang paling rendah dibandingkan plastik-plastik yang lainnya. Biasanya polipropilen itu kemasannya itu bluish atau transkulen sampai dia putih susu, yang mana dia memiliki ketahanan terhadap suhu yang rendah, akan tapi dia tahan terhadap asam dan basa. Jadi ketika polipropilen tadi itu dia tidak tahan terhadap suhu yang dingin dan tidak tahan terhadap suhu yang rendah ya. Akan tapi polipropilen ini memiliki resisten yang bagus ketika di suhu tinggi. Sehingga wadah-wadah polipropilen ini sangat cocok sekali untuk mengemas sediaan-sediaan infus. Kenapa? Sediaan infus bag itu biasanya digunakan untuk proses sterilisasi. Ketika kita mensterilkan atau membuat suatu sediaan infus ataupun sediaan large volume parenteral.
Oleh karena itu, ketika menggunakan bahan atau pengemas dengan bahan polipropilen memiliki ketahanan yang bagus terhadap sterilisasi panas sehingga nanti bisa diaplikasikan untuk proses sterilisasi berbeda dengan HDPE tadi. Kemudian dia tidak berwarna dan tidak berbau ya, dan merupakan material termoplastik. Artinya dia sensitif sekali terhadap si suhu tadi dan dia resisten terhadap proses pemanasan. Kemudian dari beberapa kemasan, utamanya plastik tadi, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tingkat permeasi ya. Jadi permeasi ini walaupun itu dikemas dengan menggunakan plastik, akan tetapi perlu kita pahami bahwa plastik ini berbeda dengan kaca. Kalau kaca jelas permeasinya itu mutlak tidak ada. Tetapi kalau plastik, walaupun itu dikemas, kadang air pun itu bisa keluar di dalam sistem ataupun uap air di luar itu masuk ke dalam sistem. Itu yang kita sebut dengan impermeasi. Makanya suatu wadah itu ada istilah vapor permeable dan vapor impermeable. Vapor ini sebenarnya uap air, yang mana air itu sendiri yang mempengaruhi dari proses permeasi air baik dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar. Yang kedua itu adalah leaching. Leaching ini komponen di dalam wadah itu keluar ke dalam sediaan atau ke dalam formula. Ke dalam sediaan. Sehingga leaching ini walaupun ini masalah sederhana tapi berpengaruh terhadap impurities dari suatu sediaan. Nantinya bisa berakibat ketika kita mengkuantifikasi impurities, ternyata itu impuritiesnya bukan dari sediaan tetapi dari wadah karena proses leaching. Kemudian ada juga perhatian yang perlu kita tekankan ketika kita menggunakan plastik itu ada mekanisme sorption. Berbeda dengan kaca, tendensi sorption itu lebih rendah di kaca dibandingkan di plastik. Sorption itu adalah bahan aktif, itu nanti tidak bisa terkuantifikasi sempurna karena bahan aktif yang ada dalam sediaan tersebut itu terserap di dalam permukaan packagingnya atau terserap di permukaan packaging. Sehingga ketika memilih packaging itu kita harus tahu karakteristik dari packaging tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah interaksi. Harusnya kemasan itu bersifat inert dan bahan ataupun sediaan yang dikemas itu tidak muncul atau tidak timbul interaksi dengan packagingnya. Kemudian dari kompendia ini saya peroleh beberapa informasi terkait dari perhatian yang perlu kita tekankan pada suatu sediaan yang mana pengemasnya ini memiliki potensi interaksi yang tinggi, menengah, ataupun sedang. Dengan tingkat perhatian yang berhubungan pada rute pemberian itu dengan resiko yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Yang pertama, sediaan dengan perhatian terkait dengan rute pemberian yang sangat tinggi dan dia memiliki potensi interaksi yang tinggi itu ada sediaan aerosol. Kemudian, sediaan dengan rute pemberian dan resiko yang paling rendah untuk muncul interaksi yakni ada sediaan oral, tablet, kemudian beberapa sediaan oral lainnya seperti kapsul, kemudian serbuk untuk sediaan topikal, dan sediaan berbentuk serbuk untuk oral. Kemudian pada sediaan yang mana memiliki perhatian terkait dengan proses pemberian atau rute pemberian, ini ada yang medium dengan perhatian yang tinggi ya. Interaksi yang medium itu injeksi, injeksinya suspensi atau larutan inhalasi. Kemudian yang rendah itu tingkat resiko interaksinya adalah sterile powder atau powder for injection atau inhalation powder. Yang resikonya itu tinggi, bukan yang paling tinggi ya, tapi yang tinggi untuk perhatian ketika proses pemberiannya, kemudian interaksinya juga tinggi, itu pada sediaan transdermal ointment ataupun patch. Kemudian yang sedang resiko interaksinya itu tetes mata ataupun bentuk larutan atau suspensi. Kemudian ada nasal, aerosol ataupun spray.
Kemudian untuk beberapa larutan seperti topical solution atau suspension atau larutan-larutan oral itu memiliki potensi interaksi yang tinggi, tetapi perhatian terhadap rute pemberian itu relatif lebih rendah atau kita sebut dengan kategori rendah. Kenapa ada pembagian kayak gini? Ini terkait dengan resiko yang nantinya akan muncul. Ketika kita gunakan sediaan berbentuk inhalasi, aerosol, ataupun spray, dan itu nanti biasanya dalam bentuk gas yang dicairkan ya, kemudian ada propelan juga, kemudian interaksi antara sediaan dan wadah itu sangat tinggi sekali. Dan ketika diadministrasikan atau digunakan, ini resikonya juga tinggi. Oleh karena itu, dia dikategorikan sebagai highest degree of concern associated with route of administration, dan dia dikategorikan potensi interaksi yang tinggi. Berbeda dengan sediaan oral, itu memiliki derajat perhatian yang berbeda atau yang paling rendah dibandingkan rute-rute lainnya. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa sediaan cair itu memiliki potensi interaksi yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan sediaan semisolida, yang paling rendah adalah sediaan solida. Kemudian yang terakhir yakni terkait dengan informasi yang harus ada di dalam packaging. Itu yang pertama jelas tipe dari produknya. Produknya ini adalah larutan, suspensi, injeksi, sirup, tablet, ataupun apapun lah itu harus tertulis dengan jelas di dalam kemasan. Kemudian ada produk trade name kalau dia menggunakan merek dagang, atau generic name kalau dia nanti menggunakan nama generik. Akan tetapi ketika menggunakan nama dagang, dia harus mencantumkan nama generik dari produk tersebut. Untuk aturannya lebih jelasnya nanti bisa dicek dan diupdate di peraturan terkait dengan labeling atau etiketing ini. Kemudian yang perlu ditulis adalah kekuatan sediaan. Kekuatannya berapa? Kekuatan itu misalkan paracetamol 500 mg. 500 mg ini adalah kekuatannya. Ataupun yang lain, sirup amoksisilin 125 mg per 5 ml. Itu adalah kekuatan dari sediaan. Kemudian jumlahnya, kuantitinya. Dalam satu strip isinya berapa harus ditulis. Dalam satu botol berapa mili itu juga harus ditulis. Kemudian penggunaannya, apakah dia untuk oral, untuk injeksi, untuk topikal, harus jelas ditulis. Kemudian nomor batch terkait dengan proses produksi, kemudian export and manufacturing dates-nya harus ditulis, tanggal kadaluarsa dan tanggal pembuatannya, kemudian ada deklarasi dari shelf life-nya. Jadi ada deklarasi bahwa ini akan mengikuti dari waktu kadaluarsa jika disimpan sesuai dengan kondisi yang tertulis. Jadi pada petunjuk penyimpanan ini nanti yang menentukan dia shelf life-nya mengikuti sediaan tersebut. Kalau petunjuk penyimpanannya tidak sesuai, maka shelf life-nya akan berubah. Tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal. Kemudian ada perhatian, kemudian ada produk lisensi untuk di Indonesia itu namanya NIE, nomor izin edar. Kemudian ada produk kategorinya. Biasanya itu kategori kalau di Indonesia ya ada obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras. Itu berbeda-beda nanti ya. Kemudian ada manufacturing name-nya and address-nya. Jadi ada industri yang membuatnya, kemudian alamatnya. Kalau bisa ada security code-nya untuk mencegah adanya pemalsuan. Kemudian ada larangan atau himbauan, kemudian ada product formulation. Jadi kalau bisa di dalam suatu kemasan, baik itu kemasan primer, sekunder, ataupun di dalam leaflet, itu ditambahkan product formulation-nya. Tidak perlu mengandung angkanya. Misalkan mengandung laktosa berapa tidak perlu, tapi ditulis saja sediaan ini mengandung bahan apa, dan apa, sesuai dengan urutan terbanyak sampai tersedikit. Karena itu nanti sangat bermanfaat sekali untuk pasien, utamanya pasien yang akan mengidentifikasi bahwa dia ada alergi salah satu komponen obat, misalkan laktosa. Jadi beberapa informasi ini perlu ditulis di dalam kemasan, baik pada kemasan primer, sekunder, ataupun ketika informasi tambahan seperti shelf life, product information, kemudian
terkait dengan beberapa informasi lainnya itu bisa kita tulis di leaflet yang ada di dalam kemasan sekunder. Demikian diskusi kita pada packaging informasetik. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.